untuk bisa menguasai dan menjaga satu wilayah, maka kuasai dua hal aja. Pertama, jaga mindsetnya untuk tetap di bawah rata-rata. Dan yang kedua, artinya mungkin bahasa kasarnya bodoh gitu ya. Jadi berpikir pendek. Yang kedua adalah jaga perutnya untuk tetap lapar. Aduh, Kalau kita jadi dikasih laku jualan, ciptakan pasarnya. Kalau mau jualan, sebutlah informasi hoax, kalau konteksnya digital laku, maka rendahkan critical thinking atau jaga agar ininya tetap di bawah rata-rata. Itu saya pikir logika umum. Dari situ awal mulanya di 2019, kalau boleh back then 2019, nggak bisa gini dong. Kalau kayak begini berarti hal pertama yang harus diselesaikan dari kita rakyat, masyarakat gitu ya, terutama anak muda saat itu. Sally berpikir, misalnya Sally coba ngobrol diskusi dengan teman-teman adalah cara kita berpikir dan merespon informasi yang beredar. Iya, jangan terlalu reaktif juga sebenarnya. Karena kalau nggak gampang banget untuk diadu domba, ini yang kita ikutin ini gitu. Dan belakangan ini jujur ya, aku nggak tahu mungkin Sherry atau yang lain juga ngerasain, aku tuh semakin kabur membedakan bahwa ini memang benar-benar komen orang yang kritis atau dia tuh sebenarnya buzzer. That's what I mean. Gen Z sekarang ini dia punya sosmed itu kadang kagak ada fotonya, postingan cuma 0 gitu kan. Aku kan sering kayak ke kampus-kampus mungkin event, aku tanya kenapa sih kok Gen Z tuh suka banget ya kayak gitu, posti IG-nya tuh nggak ada foto, 0 post tapi banyak followers or following gitu. Dia bilang, iya kak kita tuh emang orangnya misterius. Tapi masalahnya itu juga ciri-ciri buzzer. Iya, rasa Jadi ketika itu berkumpul kepada satu isu yang lagi ramai, mungkin saya sebagai jurnalis kayak, saya kan harus melihat fakta gitu kan. Saya pegang satu-satu, ini orang apa enggak, ada yang saya kira buzzer, ternyata dia bener orang. Ya gitu. Jadi semakin bias, makanya memang sebagai netizen kita jangan terlalu reaktif sebenarnya. Saya merasa ada kebingungan di situ. Saya setuju. Tapi kalau itu saya sepakat bahwa realitasnya begitu. Tapi akan lebih menarik nih menurut saya ketika melihat kenapa realitas ini bisa ada, maka root cause atau akar masalahnya adalah karena ini kita dalam tanda kutip ya, udah overwhelmed. Critical thinking kita cenderung di bawah rata-rata. Indonesia maksudnya ya? Iya. Oke. Sebagian bilang literasi, tapi kalau literasi kan luas banget ya kak. Literasi itu mulai dari mengumpulkan informasi, menganalisa sampai menemukan solusi menurut saya. Tapi kalau mau melihat minimal kita nggak reaktif melihat informasi atau bisa membedakan critical thinking deh. Dasar critical thinking itu kan skeptis. Emang bener ya kayak gitu. Nah, minimal itu dulu minimal kan. Itu jadi nggak wah ini langsung like, langsung komen, langsung share. Kita belum tahu ini sumbernya dari mana, valid apa enggak. Itu menurut saya bahaya. Karena kenapa Sally mungkin keliru menggunakan istilahnya, tapi belakangan buzzer, misalnya kakak tadi bilang buzzer, kenapa buzzer itu laku di Indonesia? Iya karena pasarnya ada. Iya, nggak bisa bohong, kita orangnya reaktif dan ya itu critical thinking-nya. Makanya jadi make sense ketika Sally pernah mendengar gitu ya, untuk bisa menguasai satu wilayah, untuk bisa menjajah satu wilayah, ini cara berpikir penjajah sih sebetulnya nggak baik, tapi akhirnya Sally sadar pola dan trik ini. Untuk bisa menguasai dan menjaga satu wilayah, maka kuasai dua hal aja. Pertama, jaga mindsetnya untuk tetap di bawah rata-rata. Dan yang kedua, artinya mungkin bahasa kasarnya bodoh gitu ya. Jadi berpikir pendek. Yang kedua adalah jaga perutnya untuk tetap lapar. Aduh. Jadi dikasih sedikit aja, kita udah langsung, wah mau. Gampang untuk dalam tanda kutip dibeli. Entah itu apapun, opininya, suaranya, cara berpikirnya, karena ini kan dua hal yang saling berkaitan. Kesinambungan, satu badan. Orang bisa akhirnya hilang logikanya ketika perutnya lapar, dan orang kadang-kadang karena urusan misalnya perut, logikanya jadi nggak main gitu. Jadi ini ketika dua hal ini terus ditekan, akhirnya kita bisa bertindak sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal sih. Gitu. Menyambung itu, kalau menurut pandangan Shirley sebagai anak muda gitu kan, anak muda yang kritis, yang mungkin suka mengawal lah kebijakan-kebijakan, kamu merasa itu dipelihara nggak sih? Waduh, itu
Itu sebenarnya pertanyaan yang menarik, sekaligus agak tricky. Oke. Salah jawab berarti. Iya. Tentu kita berbaik sangka bahwa kedua hal itu sebetulnya termaktub dalam undang-undang ketika mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan termasuk kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, masyarakat bisa mendapat misalnya bekerja dengan baik misalnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kualitas pendidikan yang seperti apa? Kualitas penghidupan yang seperti apa? Contoh kecil, ketika bicara kualitas kehidupan, guru misalnya. Bagaimana kualitas guru di Indonesia? Penghasilan guru per bulan. Dan ketika bicara guru, otomatis kita nggak mungkin nggak bicara pendidikan. Ini berkaitan langsung dengan bagaimana sebetulnya prioritas pendidikan di negeri ini. Dan ketika bicara pendidikan, kita bicara awalnya mindset, ujungnya karakter. Pengen ngelihat masa depan satu bangsa 20 tahun ke depan, karakter manusia-manusianya, cek pendidikannya, maaf. It's okay. Cek pendidikannya, cek cara berpikir anak mudanya, sebutlah saya langsung spesifik anak muda, karena yang the youth of today are leaders of tomorrow. Jadi pengen ngancurin masa depan satu wilayah, hancurkan cara berpikir anak mudanya. Oke, itu yang kamu lihat. Yang saya lihat. Okay. Kenapa awal mulanya mindset? Karena awalnya mindset, ujungnya karakter. That is education. Kalau education hanya kita artikan sebagai nilai hitam di atas putih, saya bukan bilang ijazah nggak penting ya, Kak. Ini mungkin ijazah penting kok. Jangan sampai nanti dipotong bagian ini. Ijazah itu penting, nilai itu bisa jadi harus tetap on the track. Yes. Tapi bukan itu esensi pendidikan, Kak, menurut saya. Kalau pendidikan kita artikan hanya sekedar nilai hitam di atas putih, atau hanya sekedar yang penting pintar, kita juga hari ini udah kalah dengan AI. Yes, aku setuju. Selama promnya bagus, selama inputnya tepat, selama datanya ada, jadilah itu sebuah hasil. Kecepatan AI menjawab bisa jadi lebih cepat daripada kita menganalisa sesuatu. Dan AI juga sometimes bikin males loh. True. Kalau kita udah kepepet gitu nggak mau mikir, suruh AI mikir. Nah, ketika pendidikan hanya kita artikan sebagai yang penting pintar lulus, kita mengerdilkan makna pendidikan menurut Shirley. Sehingga pendidikan itu berakhir pada karakter. Dan ketika bicara karakter, akan ada kebiasaan, habit dibentuk dari keputusan yang kita anggap kecil mungkin. Ada istilah dari Margaret Thatcher, what your thought for they become your words, what your words for they become your actions, what your actions for they become your habits, what your habits for they become your character, what your character for they become your destiny. In other words, what you think you become. Pengen ngancurin destiny satu bangsa, hancurkan cara berpikir anak mudanya. Dan menariknya bagaimana membentuk mindset adalah cek apa yang dilihat, dibaca, ditonton, didengar, dengan siapa dia berdiskusi. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.